Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang tumbuh di keluarga yang sangat penuh dengan kasih. Ayah dan ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Mereka menyiapkan makanan yang cukup, rumah yang nyaman, dan lingkungan yang aman. Tetapi ketika beranjak dewasa, anak ini mulai merasa bosan dan berpikir bahwa hidup di luar rumah pasti lebih menyenangkan. Karena itu ia mulai bergaul dengan teman-teman yang salah, melanggar aturan yang diberikan orang tuanya, dan akhirnya meninggalkan rumah untuk mencari kebebasan. Awalnya hidupnya terasa begitu menyenangkan dan penuh petualangan. Namun perlahan semuanya mulai berantakan. Uangnya habis, teman-temannya meninggalkannya, dan ia mulai mengalami penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah keadaan yang sulit ini, ia teringat akan kasih orang tuanya. Dan ia mulai sadar bahwa aturan yang diberikan bukanlah untuk membatasi kebebasannya, tetapi untuk melindunginya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika ia sampai di depan rumah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang tuanya sudah berdiri di sana menunggunya, dengan mata penuh kasih dan tangan yang terbuka. Saudara-saudara, bukankah ini gambaran yang mirip dengan hubungan manusia dan Tuhan? Di Kejadian 3, kita melihat bagaimana Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden karena dosa mereka. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Tetapi kasih Allah tetap ada. Hari ini, kita akan merenungkan bagaimana dosa membawa konsekuensi yang berat. Tetapi Allah tetap setia dan menyediakan jalan kembali kepadanya. Mari kita bersama membaca dari Kejadian 3 ayat 16 sampai 24. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, kita melihat dosa menghancurkan kehidupan yang sempurna. Coba bayangkan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa,
Hidup Adam dan Hawa begitu sempurna. Mereka tinggal di taman yang penuh dengan kelimpahan. Mereka tidak perlu bersusah payah mencari makanan. Mereka hidup dalam damai, tanpa penderitaan dan tanpa dosa. Dan yang terpenting, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi setelah mereka memakan buah yang Tuhan larang, semua berubah. Kejadian 3 ayat 16-19 mencatat konsekuensi dari dosa. Hawa akan mengalami sakit saat melahirkan anak-anaknya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi harmonis seperti sebelumnya. Adam harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan makanan. Tanah menjadi terkutuk dan kehidupan manusia dipenuhi dengan penderitaan. Dan puncaknya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka yang tadinya hidup dekat dengan Tuhan, sekarang harus meninggalkan hadirat-Nya. Ini mengingatkan kita pada sebuah kebenaran yang sangat serius. Dosa selalu membawa konsekuensi. Kita mungkin berpikir bahwa dosa adalah hal kecil, tetapi kenyataannya dosa merusak segala sesuatu. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan bahkan kehidupan kita sendiri. Tapi meskipun manusia harus keluar dari Taman Eden, Allah tidak pernah meninggalkan mereka sepenuhnya. Kita bisa melihat apa yang Allah lakukan, bagaimana Allah tetap setia. Yang pertama, Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Di ayat ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istri itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, Allah tetap peduli terhadap kebutuhan manusia. Bahkan setelah mereka berdosa, Allah memberikan perlindungan bagi mereka. Yang kedua, Allah tidak membiarkan manusia hidup selamanya dalam keadaan yang berdosa. Itulah mengapa Allah mengusir mereka dari Taman Eden, agar mereka tidak memakan buah kehidupan yang membuat mereka hidup selamanya di dalam keberdosaan mereka. Ini bukan hanya hukuman, tetapi juga sebuah anugerah. Tuhan ingin manusia itu dipulihkan, bukan hidup selamanya dalam keadaan yang rusak, di dalam keberdosaan mereka. Dan yang ketiga, Allah sudah menyiapkan rencana keselamatan. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita tahu Yesus datang untuk membuka jalan kembali kepada Allah. Ketika dalam kisah anak yang pergi dari rumah tadi di awal, pintu kasih Tuhan selalu terbuka. Ketika manusia berdosa, Allah sudah menyiapkan rencana keselamatan melalui Yesus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu, hari ini marilah kita boleh mengingat, dosa selalu membawa konsekuensi yang serius. Karena itu jangan pernah menganggap dosa sebagai sesuatu yang ringan. Meskipun manusia jatuh, Allah tetap setia. Dia tetap menyediakan pakaian perlindungan dan jalan keselamatan bagi setiap kita. Dan Yesus adalah jalan kembali kepada Allah. Seperti Adam dan Hawa yang keluar dari Taman Eden, kita pun bisa kembali kepada Allah melalui Kristus. Saudara, apakah saudara merasa seperti Adam dan Hawa yang kehilangan hubungan dekat dengan Tuhan karena dosa? Biarlah setiap kita boleh ingat untuk kembali kepada Tuhan. Dia telah menyediakan jalan keselamatan, bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau seringkali
Kami melihat dosa sebagai sesuatu yang biasa. Dosa adalah sesuatu hal yang kecil. Mungkin kami melihat bahwa orang lain juga melakukannya. Tuhan ampuni kami. Biarlah kami boleh melihat dosa itu sebagai sesuatu yang serius. Saat kami melakukan dosa ada konsekuensi yang berat yang akan kami tanggung. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh berjuang meninggalkan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau dan kehendaki. Dan biarlah setiap kami boleh kembali datang kepada Engkau. Karena kasih-Mu selalu ada untuk setiap kami. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin hidup kami, Tuhan yang menyertai setiap kami selalu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.